Saya ingin hijrah Ustadz, langkah-langkah apa yang tepat dan bagaimana ya Ustadz supaya tidak keliru dalam belajar. Saya tidak ingin hijrah sendiri, jadi saya ingin hijrah bersama suami karena niatnya yaitu ingin membersamai anak supaya bisa menjadi anak yang soleh dan menjadi seorang hafiz insya Allah. Terima kasih. Jadi kalau Mbak Sabrina pengen berhijrah, mulailah dengan memperbaiki nih niat. Kenapa pengen berhijrah? Ya Allah, saya pengen memperbaiki diri, saya pengen beribadah. Yang kedua, langkahnya cari guru. Jangan pernah berhijrah tanpa guru, karena guru adalah kompas dalam perjalanan hijrah kita. Kalau kita melakukan perjalanan di sebuah tempat yang kita nggak tahu, nggak pernah di situ, terus kita nggak pakai kompas, nggak pakai guide, kita bakal nyasar. Jadi jangan pernah melakukan perjalanan tanpa guide. Jangan pernah berlayar tanpa kompas. Berlayarlah dengan kompas. Pergilah ke sebuah negeri yang asing dengan guide lokalnya. Nah, ini disebut dengan guru. Cari guru. Dan guru yang paling baik itu yang mengajarkan kita dekat kepada Allah, bukan mengajarkan kita untuk semakin kaku di antara manusia. Jangan sampai ketika kita berhijrah, kita memandang semua orang kayak musuh. Setelah kita berhijrah, kita memandang semua orang ahli neraka, kita doang sendiri yang ahli surga. Cari guru yang memperkenalkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah, ngajarin kita ilmu agama secara terstruktur. Karena kalau cuma tausiah kayak gini, ini sifatnya bukan coaching. Ini namanya kalau di bisnis itu kayak kayak pelatihan motivasi bisnis lah. Apakah orang setelah ikut kayak semacam event motivasi bisnis langsung jadi pengusaha? Belum. Tapi minimal dia udah punya semangat, ke-trigger untuk jadi pengusaha. Setelah itu dia harus ikut pelatihan yang lebih intensif, coaching, mentoring, baru dia bisa jadi pengusaha. Maka hadir dalam majelis kayak gini adalah cara kita untuk memantik kembali semangat hijrah kita. Tapi proses berhijrahnya nggak cukup dengan hanya hadir sebulan sekali, apalagi 2 bulan sekali, bahkan cuman setahun sekali, nggak cukup. Kalian butuh coaching, mentoring, guru yang bisa membimbing kalian secara terstruktur, secara intens, belajar satu demi satu di antara kebutuhan-kebutuhan agama. Kalian butuh itu. Cari circle positif. Dalam bahasa Islam disebut dengan suhbah solihah atau bi'ah solihah. Pertemanan yang solih atau lingkungan yang solih. Kenapa harus cari lingkungan, circle, teman yang solih? Karena kata Nabi, almar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung teman dekatnya. Jadi nggak akan bisa hijrah kita baik kalau kita nggak punya support system yang baik. Dan support system yang baik itu selain guru adalah teman. Sebetulnya keluarga juga, tapi kalau anak-anak muda kadang-kadang lebih kepengaruh sama teman dibandingkan keluarga. Jadi saya dahulukan kata teman sebelum keluarga. Walaupun bagi sebagian orang mungkin support system terbaiknya keluarga. Intinya sih lingkungan yang baik, yang mensupport hijrah kita. Mau hijrah berhijab, berteman dengan orang-orang yang sudah berhijab. Kita tetap berteman dengan yang belum berhijab, berteman dengan yang belum berhijrah. Tapi teman yang ini fungsinya bukan sebagai support system. Teman yang ini mungkin fungsinya untuk karir kah? Atau untuk entertain kah? Atau karena emang dia teman lama kita, teman SMA kita, SMP kita, jangan diputuskan silaturahimnya, tetap berjalan aja. Tapi kita butuh support system yang bisa mempengaruhi kita dalam proses hijrah. Cari circle lagi yang lain yang bisa mensupport kebutuhan hijrah kita. Apakah keluarga, ataupun sahabat, ataupun lingkungan. Kalau kalian bisa pindah ke satu kos-kosan yang dekat dengan masjid yang hidup, masjid itu ada majelisnya, masjid itu ramai, masjid itu banyak anak muda yang bikin kegiatan-kegiatan yang mensupport hijrah, pindah ke kos-kosan yang seperti itu. Mungkin agak jauh dikit dari kampus, tapi minimal hijrah kita udah terfasilitasi di situ. Kalau kalian bisa gabung dengan sebuah komunitas yang positif, gabung. Jadi teman-teman, cobalah perbaiki niat, kemudian cari guru. Tapi cari guru ini juga sekarang harus hati-hati karena sekarang fitnah luar biasa ya. Karena kita nggak bisa ngelihat packaging orang kan. Kadang packagingnya malaikat tapi ternyata isinya setan. Banyak sekarang yang kayak gitu kan. Jadi gimana ya caranya biar nggak kecelek, biar nggak kejebak? Kita harus minta rekomendasi sih.
Karena kita nggak kenal, tiba-tiba ada orang yang kayak ulama banget, soleh banget. Pas udah dekat sama dia, taunya dia adalah seorang predator. Kan banyak sekarang kayak gitu. Baik dalam pendidikan Islam maupun di luar Islam, ya sama aja lah. Jadi minta rekomendasi. Kira-kira siapa ustadz yang di sini yang ustadz kenal yang baik? Kalau misalnya kita bisa minta rekomendasi. Walaupun ini agak sedikit challenging ya, nggak semudah yang kita ucapin, tapi ya berusahalah mencari guru. Setelah itu cari lingkungan, keluarga, sahabat. Insya Allah kalau 3 hal ini kita lakukan dengan baik, hijrah kita akan membawa kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala.